Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua sang penakluk Pakuan Pajajaran. Kesultanan Banten setelah masa kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf, putra beliau dari istri keduanya yakni Ratu Ayu Kirana, putri dari Sultan Demak. Pada masa pemerintahannya, Maulana Yusuf mulai melakukan pembangunan dalam hal ekonomi, pertahanan, dan juga penguatan syiar Islam di wilayah kekuasaannya. Maulana Yusuf membangun saluran-saluran air dan benteng yang terbuat dari batu bata merah dan karang. Tentang pembangunan Banten pada masa Panembahan Yusuf diabadikan dalam naskah Banten yang disebutkan Gawe Kuta Buluwati Bota Kalawan Kawis, yang berarti membangun kota dengan menggunakan bata dan karang. Disinyalir ia juga memperluas Masjid Agung Banten yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin serta membangun masjid di Kasunyatan. Pada saat itu Banten dikenal tak hanya di Nusantara saja, bahkan terkenal sampai ke penjuru dunia sebagai pusat kekuatan dan perdagangan di wilayah Jawa Barat. Banten yang merupakan sebuah kesultanan yang bercorak Islam yang didirikan atas peran penuh dari Sunan Gunung Jati, yang tidak lain merupakan kakek dari Sultan Maulana Yusuf. Dengan demikian Sultan Maulana Yusuf pun tertarik dan mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam ke seantero Jawa bagian Barat. Maulana Yusuf seorang pemimpin yang tegas, pemberani namun bijaksana. Selain menjadi seorang raja, ia juga merupakan seorang yang ahli dalam bidang agama sesuai dengan tradisi yang ada di Kesultanan Banten yang begitu kental akan ajaran Islam. Tak hanya ahli dalam bidang agama Islam, Maulana Yusuf pun memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, yang membuat musuh resah dan berpikir dua kali jika akan berurusan dengan Banten. Kemampuan itu ia dapatkan dari hasil tirakat olah kanuragan dari berbagai guru, baik secara nyata maupun secara gaib, yang tentu saja Sultan Maulana Yusuf mewarisi ilmu-ilmu dari para leluhurnya, terutama dari Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasanuddin. Kepemimpinan Panembahan Yusuf sangat gemilang, terutama ketika ia berhasil menaklukkan Keraton Pakuan Pajajaran, yang sebelumnya upaya itu gagal pada masa kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin. Serangan terhadap Pakuan Pajajaran mendapatkan bantuan dari pasukan Cirebon dan Demak yang dipimpin langsung oleh beliau. Ketika pasukan Sultan Maulana Yusuf merencanakan penyerangan terhadap Keraton Pakuan Pajajaran, keadaan Pakuan Pajajaran memang sedang mengalami keterpurukan akibat ditinggalkannya keraton oleh raja serta para petinggi kerajaan. Keadaan itu pun tentu saja menguntungkan bagi pasukan Banten. Serangan itu dilakukan secara besar-besaran yang melibatkan beberapa pasukan elit Banten. Meskipun dalam keadaan terpuruk, pasukan Pajajaran masih mampu melayani serangan dahsyat pasukan gabungan Banten, Cirebon, dan Demak. Soliditas pasukan dan benteng pertahanan Pajajaran yang sangat tangguh membuat pasukan Maulana Yusuf kesulitan dalam menaklukkan benteng Keraton Pakuan. Kehancuran pasukan Pakuan Pajajaran dan jebolnya pertahanan benteng keraton, menurut berbagai kisah, adanya pengkhianatan dari orang dalam Keraton Pajajaran, sehingga ketika pertempuran berlangsung, benteng gerbang keraton dibuka dari dalam untuk memberikan jalan masuk pasukan Banten. Dan akhirnya Keraton Pakuan berhasil dikuasai pasukan Banten dan hancur porak-poranda. Kerja keras dan upaya para punggawa dan pasukan perang Pajajaran dalam mempertahankan benteng pertahanan keraton berakhir sia-sia akibat dari pengkhianatan. Setelah berhasil menghancurkan Keraton Pajajaran, Sultan Maulana Yusuf lalu melakukan penyerangan ke Pulau Sari, sisa kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Raga Mulya Surya Kencana. Serangan itu sangat dahsyat dilakukan dengan banyaknya jumlah pasukan perang dari Banten yang tidak seimbang dengan pasukan Prabu Raga Mulya Surya Kencana. Di Pulau Sari pertempuran pun terjadi antara pasukan Banten dan pasukan Prabu Surya Kencana. Meskipun di kubu Prabu Surya Kencana secara jumlah sangat kalah banyak,
Namun Prabu Surya Kencana didampingi oleh para senopati dan punggawa setia Pajajaran yang sakti mandraguna. Kemampuan satu orang dari mereka sebanding dengan 100 orang prajurit perang. Pertempuran pun terjadi begitu sengit dan menyeramkan. Banyak korban berjatuhan dari kedua kubu. Beberapa pasukan elit Banten pun gugur di tangan Prabu Surya Kencana dan senopati Pajajaran. Melihat itu, Sultan Maulana Yusuf pun langsung merubah formasi strategi perang yang difokuskan untuk menyerang Prabu Surya Kencana. Strategi itu pun berhasil. Pertahanan pasukan Prabu Surya Kencana jebol dan terpecah. Seketika Sultan Maulana Yusuf beserta pasukan elit Banten menyerang Prabu Surya Kencana. Pertarungan antara Sultan Maulana Yusuf dan Prabu Surya Kencana pun tak terelakkan. Serangan demi serangan dilakukan keduanya. Kesaktian yang dimiliki Prabu Surya Kencana memang sangat tinggi yang menyulitkan Sultan Maulana Yusuf. Dan pada akhirnya Sultan Maulana Yusuf pun mengeluarkan ilmu andalannya yang konon katanya ajian kekuatan angin, tanah dan juga air. Prabu Surya Kencana pun terdesak dan tak sanggup membendung serangan dari Sultan Maulana Yusuf. Sang Prabu terakhir Pajajaran pun gugur di dalam peperangan disusul oleh para pengikut setianya setelah melawan sekuat tenaga dari gempuran pasukan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Prabu Surya Kencana tidak gugur, namun ngahiang atau moksa ketika pertempuran itu terjadi. Setelah menaklukkan Pajajaran, Kesultanan Banten di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Yusuf semakin kuat dan disegani. Wilayah kekuasaan Banten pun semakin meluas hampir sepertiga wilayah Pajajaran pada masa lalu.